Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali mengunjungi Universitas Gadjah Mada untuk menghadiri acara rapat senat terbuka Disnatalis Fakultas Kehutanan. Dalam sambutannya, Rektor UGM menyebut Jokowi sebagai alumni kebanggaan. Joko Widodo, Presiden ke-7 Republik Indonesia menghadiri rapat senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan UGM. Rapat senat digelar di auditorium Fakultas Kehutanan. Dengan mengenakan batik coklat dan peci, Jokowi datang dan duduk di kursi barisan paling depan. Terpantau pidato Disnatalis disampaikan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni. Rapat dihadiri pula jajaran pimpinan universitas seperti Rektor UGM Ova Emilia, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa, dan Wakil Bupati Gunung Kidul. Diketahui Joko Widodo merupakan alumni Fakultas Kehutanan Angkatan 1980. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Joko Widodo. Candaan itu muncul pada momen rapat senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melontarkan candaan soal keaslian ijazah di hadapan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada momen rapat senat terbuka Disnatalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ada momen menarik saat Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan sambutan di podium. Ia menyenggol isu ijazah. Candaan Raja Juli sontak disambut dengan gelak tawa hadirin yang datang. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, kita cintai Bapak Presiden Republik Indonesia ke-7, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Saya dapat konfirmasi dari staf saya, Pak Jokowi akan datang, pasti datang hari ini. Sejak itu perut saya mules. Sampai 11 malam saya bilang coba diperbaiki lagi slide saya segala macam. Tapi karena buru-buru nampaknya malah lebih jelek dari aslinya. Yang saya hormati Bapak Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Bapak Rohmat Marzuki. Alhamdulillah ini alumni Fakultas Kehutanan UGM yang insya Allah ijazahnya asli. Meski demikian, Raja Juli tidak menyinggung nama Jokowi. Ia melontarkan candaan soal ijazah setelah memperkenalkan Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki. Tim Liputan iNews melaporkan. Kasus penamparan siswa yang ketahuan merokok pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Namun muncul isu sejumlah pengusaha ramai-ramai akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Kontroversi mengenai tindakan indisipliner siswa SMA Negeri 1 Cimarga Kabupaten Lebak Banten menarik perhatian publik. Ratusan pelajar sekolah tersebut melakukan aksi mogok belajar sebagai bentuk protes terhadap kepala sekolah yang menampar siswa yang ketahuan merokok. Bagaimana bisa dimenang? Coba tidak ada Kasus penamparan siswa ini pada akhirnya berakhir damai setelah pihak kepala sekolah dan siswa yang dihukum bermaafan. Gubernur Banten Andra Soni akan kembali mengaktifkan Dini Fitri sebagai Kepala SMA Negeri 1 Cimarga. Sementara itu di media sosial, sebagian besar netizen mengkritik keras aksi solidaritas para siswa SMA Negeri 1 Cimarga karena dianggap membela teman mereka yang melanggar aturan. Bahkan sejumlah netizen yang mengaku memiliki usaha akan memblacklist para siswa lulusan SMA Negeri 1 Cimarga. Netizen menilai aksi membela pelanggaran justru mencerminkan sikap bertentangan dengan nilai-nilai disiplin dan tanggung jawab yang dibutuhkan dunia kerja. Komentar netizen secara umum menyoroti pentingnya pendidikan karakter sejak dini di lingkungan sekolah. Kebiasaan melanggar aturan jika dibiarkan dikhawatirkan akan terbawa hingga ke dunia kerja.
Tim Liputan iNews melaporkan. Kuasa hukum CEO Lokataru Del Pedro Marhain membacakan permohonan pra-peradilannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka meminta Del Pedro dibebaskan dari tahanan Polda Metro Jaya. Dalam sidang pra-peradilan, tim pengacara Del Pedro membacakan alasan diajukannya pra-peradilan tersebut. Alasannya adalah berkaitan dengan surat perintah penyidikan Del Pedro yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 yang dinilai janggal. Pasalnya Del Pedro tak pernah diperiksa sebagai saksi, namun ia langsung dijemput paksa oleh polisi. Kuasa hukum juga menyoroti sikap majelis hakim yang meminta Del Pedro tak hadir dalam sidang. Sikap majelis hakim tanpa ada pikir-pikir, tanpa ada musyawarah dengan secara institusi juga gitu ya, langsung memutuskan Del Pedro tidak perlu hadir di dalam persidangan. Padahal menurut kami itu sangat penting bagi Del Pedro untuk mempertahankan hak-haknya ya, memperjuangkan hak-haknya seluas-luasnya. Karena dari awal Del Pedro bersikap kooperatif kepada pihak kepolisian dan seharusnya ketika dirinya ditetapkan sebagai tersangka, ketika dirinya ditahan, seharusnya hal yang sama juga diberikan. Gugatan pra-peradilan ini diajukan untuk menggugurkan status tersangka pada diri Del Pedro dan segera dibebaskan. Meski Del Pedro tak dihadirkan, namun ibu dan kakak Del Pedro hadir dalam sidang. Begitupun tim hukum Polda Metro Jaya sebagai termohon juga hadir di sidang pra-peradilan Del Pedro Marhain. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Komuter membenarkan adanya kepulan asap yang keluar dari gerbong 8 KRL jurusan Bogor, Jakarta Kota di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan pagi tadi. Rangkaian kereta bermasalah dibawa ke Dipo Manggarai untuk diperiksa lebih lanjut. Kepulan asap keluar dari salah satu gerbong kereta komuter lain di Stasiun Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Jumat pagi. Seketika, para penumpang yang mengetahui banyaknya kepulan asap langsung panik berhamburan keluar gerbong. Manajer Public Relation KAI Komuter Line membenarkan adanya kepulan asap dari gerbong KRL di Stasiun Tanjung Barat. Dan setelah diperiksa, asap diketahui keluar dari gerbong 8 jurusan Bogor, Jakarta Kota. Sebagai tahap awal kita melakukan pengecekan di stasiun Tanjung Barat tersebut. Nah, di stasiun Tanjung Barat ada pengecekan awal dari petugas terkait. Di situ juga kita sudah memastikan ya. Yang pertama kita pasti utamakan untuk keselamatan dan keamanan penumpang ketika melakukan berkomuter. Nah, ternyata di sana keretanya dalam kondisi baik dan akhirnya dijalankan sampai dengan Pasar Minggu. Dari hasil pengecekan awal, tidak terdeteksi adanya korsleting listrik atau persoalan lain, sehingga kereta tetap melanjutkan perjalanan hingga ke stasiun Jakarta Kota. Namun, untuk memastikan kereta benar-benar aman untuk kembali dioperasikan, rangkaian gerbong KRL bermasalah itu akhirnya dibawa ke Dipo Manggarai. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.